calon guru pemuda angkatan 5 mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik kepada teman sejawat. Ya, jadi untuk kali ini saya memilih Bu untuk melakukan supervisi. Sudah siap Bu untuk saya wawancara? Siap. Baik Bu, nah ini nanti setelah ini Ibu akan melaksanakan pembelajaran, kalau boleh saya tahu tema berapa ya? Untuk pembelajaran pada saat ini yaitu tema 3 Pak. Tema 3, untuk subtemanya Tema 2. subtema 2. Tema 2 PP1. Pembelajaran 1. Nah, untuk di dalam RPP jenengan pasti ada tujuan pembelajaran nih. Nah, tujuan pembelajarannya itu apa ya? Tadi ada berapa mapel di situ? Di sini ada 3 mapel. Tiga mapel. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia, matematika, Matematika, yang ketiga yaitu SPDB. Nah, untuk tujuan pembelajarannya setiap mapel tadi tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah membaca teks wacana yang berkaitan dengan materi, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. untuk yang mapel Bahasa bahasa Indonesia. Indonesia ya. Untuk yang Terus yang mapel matematika, setelah mengerjakan latihan soal, anak-anak itu diharapkan dapat mengkonversikan satuan panjang dengan tepat. Terus selanjutnya untuk yang SPDB, setelah menirukan gerakan dan mengamati maupun mengamati tadi, anak-anak itu dapat menirukan gerak kaki dituju dan mempraktikkan dinamika gerak kaki dengan tepat. Itu Pak. ya, dari bukan mapel itu ya, di mapel apa tadi bahasa Indonesia, matematika sama kelas 3 belum kurikulum 2, belum kurikulum merdeka Bu, ya. Masih kurikulum 13 dan pendekatannya masih tematik Bu, ya. Kurikulum dari mata pelajaran. Di sini tadi sudah Ibu sampaikan untuk tujuan pembelajarannya. Untuk materinya, materi dari pembelajarannya ya, tematika. Mengenai materi itu saya menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Benda-benda yang ada di sekitar ya. Matematika ini. Memberikan contoh wujud benda, terus konversi satuan panjang, dan yang SPDB-nya itu ada gerak kuat dan gerak kaki lemah. Oh, jadi 3 mapel tadi Bu ya. Nah, tentunya waktu proses pembelajaran Ibu menggunakan metode pembelajaran. Nah, rencananya yang akan Ibu lakukan pakai untuk pembelajaran nanti ini metodenya apa? Untuk metode pembelajaran saya akan menggunakan saintifik ya Pak, bisa mengamati anak-anak untuk belajar itu menanya, mengumpulkan informasi, eksperimen, mengasosiasikan, menalar dan juga mengkomunikasikan. Bisa juga diskusi juga. Oh, ada diskusi sama Ya, ininya ada ya. penugasan. Oh, semuanya lengkap di sini. Nah, di situ tadi sudah Ibu sampaikan metode pembelajarannya. Untuk selanjutnya tentunya pada waktu proses pembelajaran tak lepas dari media pembelajaran Bu ya. Nah, untuk media pembelajaran itu sendiri yang Ibu pakai rencananya mau memakai apa? Yang pertama itu saya menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kelas saja, di dalam kelas maupun di luar kelas. Terus ada teks bacaan yang sesuai dengan materi. Terus yang selanjutnya menggunakan alat ukur panjang Pak, di dalam kelas juga sudah ada. Terus yang terakhir yaitu ada teks bacaan tentang gerak kuat dan gerak lemah. Yang pertama tadi memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar Bu ya. Jadi lebih ke kontekstual Bu ya. Jadi anak-anak bisa mengamati benda-benda nyata yang ada di kelas. Nah, itu tadi media Bu ya. Nah, dari rencana pembelajaran Ibu yang akan Ibu laksanakan nanti, itu area pengembangan apa Bu yang ingin dicapai? Itu ada di KI 3 Pak ya, pengetahuan siswa, dan juga ada di KI 4 keterampilan Keterampilan. siswa. Baik Bu. Nah, di
sini tentu saja tadi metode sudah, media sudah, atau yang baru saja saya tanyakan yaitu area pengembangan. Nah, tak lepas juga dari strategi dari pengembangan yang ingin Ibu capai tadi, menggunakan strategi apa nanti pada proses belajar? Strategi yang akan saya gunakan yaitu anak-anak saya minta untuk berdiskusi dengan teman sebagusnya bisa atau dengan kelompoknya bisa. Terus tadi siswa dapat mengamati benda-benda yang tadi Pak di sekitarnya. Terus yang terakhir anak-anak bisa mengamati gambar yang ada di teks ataupun di buku. Berarti strategi yang dipakai tadi juga mencakup ke kegiatan inti dari proses pembelajaran Bu ya. Iya. Jadi apa kegiatan awal, inti, nah inti itu yang penting. Terus strategi tadi apa yang sudah Ibu sampaikan itu termasuk dalam kegiatan pembelajaran Bu ya. Ya, jadi mereka berdiskusi, mengamati dan seterusnya. Nah untuk yang terakhir di sini penilaian apa Bu yang akan Ibu pakai untuk menilai dalam proses pembelajaran ini? Mengenai penilaian saya akan memberikan teks tulis Pak. Tes tulis pada anak-anak. Terus yang berikutnya saya juga akan dalam proses pembelajaran saya akan meminta anak-anak untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Terus yang berikutnya nanti akan saya lihat saya akan menilai dari sikap mereka ketika berdiskusi ataupun yang lain. Oke, itu untuk penilaiannya Bu ya. Di sini sudah Ibu sampaikan rencana pembelajaran dari mapel apa tujuan dan seterusnya sampai pada akhirnya yaitu penilaian saya rasa sudah sangat baik. Nah setelah ini mohon izin saya untuk mengobservasi atau melihat Pak Bu Yayu mengajar di kelas. Dipersilakan Bu ya nanti ya. Untuk kegiatan wawancara praobservasi ini mungkin cukup sekian Bu. Nanti setelah ini kita observasi, saya observasi Bu Yayu mengajar di kelas. Setelah itu kita wawancara, kita ketemu lagi di sesi wawancara pasca observasi. Ibu terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bu Yayu, ketemu lagi. Selamat siang Pak. Tadi saya sudah mengamati Bu Yayu dalam proses pembelajaran di kelas. Nah di sini saya akan melaksanakan wawancara lagi Bu. Jadi di sini itu namanya wawancara pasca observasi. Nah, tadi sudah saya lihat aktivitas anak-anak ya di kelas. Tadi anak-anak sudah mengamati benda-benda yang ada di sekitar. Terus mereka mengukur terus apa itu tadi berdiskusi kelompok. Untuk dari pendapat dari sendiri bagaimana proses pembelajaran tadi, apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan tadi? Maksud saya kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mungkin materi yang Ibu sampaikan masih ada yang kurang, masih belum sepenuhnya dimengerti atau diserap oleh beberapa siswa atau itu ya. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan ada beberapa anak yang mungkin masih belum maksimal dalam materinya. Hambatan yang Ibu hadapi itu apa dong sebenarnya waktu proses pembelajaran tadi? Hambatannya mengenai media pembelajaran. Seperti anak-anak masih kurang menarik. Contohnya kan tadi menarik ya.
apa rencana yang akan dilakukan ke depan untuk mengatasi hal hambatan yang tadi belum tadi? Rencana ke depan mengenai pembelajaran lebih baik lagi, saya akan menambah lagi dengan menambahkan video pembelajaran supaya anak-anak ini merasa senang. Soalnya kan anak-anak sekarang itu beda dengan anak zaman dahulu, lebih suka menonton video. Siapa tahu dari menonton video pembelajaran nanti anak-anak nanti bisa memahami dan mengerti mengenai pembelajaran yang ada sesuai dengan materi. Jadi lebih memanfaatkan teknologi informasi Iya. ya. Jadi memang anak-anak zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu. Waktu kita waktu masuk sekolah, ternyata sekarang hampir semua anak bahkan masih kecil itu pun sudah akrab dengan teknologi, terutama jadi rencana itu nanti akan menambah media pembelajaran lebih bervariasi. Salah satunya yaitu dengan video pembelajaran. Video pembelajaran nanti bisa dicari di Google ya. Tadi sudah disampaikan hambatan, rencana aksi. Nah, sekarang untuk yang komitmen, tentunya dari ibu sendiri pasti ada komitmen yang kuat untuk memperbaiki tadi yang ibu sudah sampaikan. Apa yang akan ibu lakukan? Komitmen ibu ke depannya. Komitmen saya ke depan mengenai pembelajaran supaya lebih meningkat dan anak-anak lebih mudah memahami materi yang ada. Saya akan memanfaatkan media seperti tadi Pak Iwan, video pembelajaran. Saya akan lebih memanfaatkan video pembelajaran supaya anak-anak tadi lebih mudah memahami materi. Dan saya akan berusaha memperbaiki proses pembelajaran ke depannya supaya anak-anak lebih baik dan lebih mengerti dalam kegiatan Hasil pembelajaran berada lebih meningkat. kemudian tadi ini sebenarnya tadi proses coaching. Jadi proses coaching itu kalau seorang guru datang dan membawa masalah atau hambatan, itu bukan saya guru sebagai coach tidak memberi solusi, tapi justru dari yang coach sendiri atau itu sendiri yang tadi mengalami hambatan itu. Yang kita laksanakan di sini adalah proses coaching. Tadi sudah kita laksanakan proses pasca observasi atau proses coaching ini, jadi semoga nanti ke depan dapat bermanfaat ya. Jadi proses diskusi ini insya Allah pasti ada manfaatnya ke depan. Terima kasih atas waktunya selama 1 hari ini tadi sudah mengganggu waktu. Oh, enggak apa-apa, Pak. Ya, terima kasih.